Do you love this country? Yes, You love this country. pasti dong. So you are doing this because kamu merasa Ya, Anda seorang negarawan. memang kita mesti ucapin itu tuh. Bukan mesti, apakah Bapak memang adalah seorang negarawan? Bukan saya menyebut negarawan, saya ingin ada politik kenegarawanan di dalam No, partai I'm itu. asking you, Pak Rocky. Apakah Anda seorang negarawan? Saya guru, saya mau sebut. Kan negarawan boleh aja kan? Guru Iya, tapi negarawan. menyebut negarawan soal itu ada nobility yang macam-macam itu. Semua orang dengan sendiri dia menjadi negarawan. Kalau dia mulai bicara jujur tentang keadaan negara, itu dasarnya kan. So you think, so in a very smart way you are saying that you are Thank you. negarawan. Ini Pak Rocky mau Final kita, jadi definition. apa harus hati-hati gini. In a very subtle way you are saying that. Ya kan, oke. Di seluruh dunia ini, so who do you think yang political systemnya adalah paling pas? Ya, negara-negara Eropa yang udah matang secara kultur. Tapi banyak discontent juga Betul, di sana. karena yang lagi muncul adalah soal politik kanan itu, fasisme naik terus di Eropa itu. Karena itu problem Eropa sendiri kan. Karena Eropa satu-satunya negara yang punya pengalaman dengan kekerasan Perang Dunia Kedua itu. Punya kekerasan dengan Holocaust, dengan Hitler segala macam. Jadi dia tetap ada di dalam kecurigaan. Kalau bertambah imigran itu berarti akan ada nasionalisme yang naik lagi itu. Nah, tokoh-tokoh yang pro nasionalisme itu riding the tidal wave of kind of rasisme ini kan. Sure. Itu yang terjadi. Nah, di kita nggak ada problem itu sebetulnya. Jadi mestinya kita jauh lebih aman. Tetapi ada arogansi partai-partai itu. Kan tetap kita lihat bahwa PDIP oke, partai wong cilik. Tetapi di dalamnya pembagian rezeki itu tidak merata tuh. Tapi tetap partai itu harus hidup karena itu basis historis kita. Bung Karno mengucapkan itu perlu ada marhaen, oke. Dan juga Muslim politik ada, tetap karena itu ada Piagam Jakarta dulu mengingatkan bahwa ada keinginan membentuk negara Islam. Tapi kemudian dia bergeser terus-menerus menjadi soal-soal negara ini hanya boleh hidup karena ada syariah. Nggak bisa begitu. Dasarnya itu kan terlalu ekstrim. Saya juga kritik tuh cara berpikir semacam itu. Tetapi Indonesia mesti diasuh dengan justice, secularism, a kind of secularism itu. Karena ini negara terlalu beragam tuh, nggak bisa dikendalikan oleh hanya satu golongan yang punya ideologi yang terlalu kental gitu. Okay. Do you think democracy came too early for this country? Enggak sih. Kan waktu kita memulai reformasi 30 tahun lalu, itu lengkap peralatan kita untuk demokrasi itu. Ada Mahkamah Konstitusi, jelas itu fasilitas pertama. Ada KPU. KPU di awal-awal itu sangat bagus itu. Ada KPK juga bagus. Tetapi kemudian bagian-bagian dari orde sebelumnya, yaitu sifat korupsi, feodal, arogansi itu carry over, masuk diam-diam ke dalam sistem ini kan. Dan tidak bisa dikendalikan. Nah, harusnya dari awal dikendalikan. Tapi kita udah lewati itu. Nah, sekarang orang berpikir untuk reformasi jilid. Boleh aja reformasi jilid 2. Tapi kita mesti pastikan bahwa reformasi jilid 2 ini harus diselesaikan di elite itu, bukan di rakyat. Karena itu berkelahi di rakyat. Nah, karena itu saya dorong hak angket itu. Hak angket itu kan untuk penyelesaian elit, supaya rakyat nggak perlu ikut-ikutan marah di jalanan. Tapi kalau itu terhalang, ini harus undercurrent politik ini akan tiba lagi di depan Tamrin, di mana-mana kan. Oke. Kalau misal contohnya ya Pak ya, kayak tadi Bapak bilang, kebanyakan voters itu adalah orang yang mungkin pendidikan sampai SMP 7 doang aja. Ya, kelas 7 artinya nggak lulus SMP itu. SMP 1 ya berarti ya? Yes. Bener ya? Jadi solusinya untuk bikin tenang negara itu ya betulnya kasih aja. Everything free, bansos dan lain sebagainya. Should be menenangkan mereka. Bukan. Karena konstitusi kita bilang begini, presiden cuma punya 2 tugas tuh. Presiden siapapun. 1, cerdaskan kehidupan bangsa. 2, pelihara fakir miskin. Jadi cuma 2 hal, pendidikan, kesehatan, selesai sebetulnya kan, dasar itu kan. Nah, itu yang mestinya di-keep dulu anggaran itu, udah bagus, 20-25% pendidikan udah di-keep itu, setara dengan Vietnam itu, di APBN, porsi itu. Sekarang soal kesehatan tuh, di-keep aja juga di situ kan. Baru mulai bicara tentang infrastruktur. Saya kasih contoh misalnya, aku naik gunung satu waktu, saya naik ke Gunung Rinjani itu, malam-malam jam 12, aku cegat angkot di situ. Karena saya ngomong, supir angkotnya kenal saya tuh. Dia bilang, saya mau cerita Pak Rocky ini di Sembalun, di Lombok itu. Kenapa? Dalam 1 bulan ini saya udah 6 kali angkut ibu-ibu hamil, 2 melahirkan di dalam bak saya itu. Saya bilang, kenapa begitu? Dulu jalan kampung itu ada aspalnya, dia sebut zaman SBY itu. Berapa kilometer? 13 kilometer. Sekarang tinggal 1,3 kilometer tuh. Jadi begitu dia angkut ibu-ibu itu, baru 1,3 kilometer udah melahirkan. Dia mesti lari cepat mobilnya itu untuk dapat ke puskesmas yang jalan bagus dibikin Jokowi kan. Jadi Jokowi membangun
punggung, tulang punggung tanpa tulang rusuk. Tulang rusuknya kacau. Itu yang saya sebut terlalu cepat memamerkan hasil dari infrastruktur jalan itu atau apapun tanpa conditional tentang keadaan di bawah rakyat tuh. Di Garut saya ketemu petani bilang, Pak Rocky, saya nanam tomat dan itu tomat yang bagus. Tapi kalau saya bawa ke kota itu dia berubah jadi jus tomat karena tergoyang-goyang jalanan. Itu real lah itu, Grace. Oke, I understand, makanya I understand you criticism about infrastructure-nya. Yes. Oke, ada pro and con dan sebagainya gitu. Pada yang tadi kan Bapak bilang, pendidikan gini, kalau kita dapat hasilnya, yang ini seperti Bapak, mungkin seperti saya lulusan ini, S2 dan S3 itu adalah yang memilih nomor 1 katanya. Kebanyakan, saya baca bener kan? Iya, Most of the karena people choose number 1, benar ya? karena dianggap Anies itu menangnya di Intellectual. Ya masyarakat kotaan lah, oke, fine. assuming that. Right. Jadi artinya maksud saya gini loh, kalau most of the Indonesians itu masih di bawah pendidikan level yang mestinya harusnya itu, cara untuk mereka bisa memilih paslon tersebut, siapapun juga ke depannya adalah ya cuma kasih mereka kesejahteraan tersebut. Memang itu yang uang dan lain itu sebagainya. BLT, minyak goreng 1 liter segala. Tapi kan bukan itu. No. So my question is gini ya. Kita bisa bantu, of course kita bisa bantu ya dengan ekonomi dan sebagainya. Tapi at the end of the day kan ada limit of how much a government can help using that method gitu loh. Ya kan, karena pasti ada pressure juga dari global economic contohnya. Kita nggak bisa terus subsidy everything kan, benar kan? So you think apakah ada turning point nanti soon kita melihat sama-sama udah mulai resesi loh negara-negara, right? But Indonesia bisa bangga mengatakan bahwa mereka ekonominya oke. Bahkan Pak Prabowo kalau nggak salah bilang akan 8% ya, kalau nggak salah bilang di berita ya, dia bilang kita jamin 8% lah gitu begitu. Apa growth-nya? Growth-nya. Gimana cerita? But he said that gitu. Ada turning point nggak sih, ada tipping point-nya nanti ya di mana once that help itu di stop, ada kudeta contohnya, seperti zaman 98 dulu. Potensi turning point itu lewat kudeta itu atau sebetulnya social disobedience segala macam itu akan saya kira itu dalam waktu dekat akan terjadi karena impact dari high risk. Yes, high risk itu. Sekarang orang mencari supaya turning point itu tidak berlangsung, apa tipping point untuk mencegah itu kan? Angket ini paling penting supaya semua orang tahu bahwa kita mau cegah kebencian orang atau dendam orang yang akan tiba dalam semester depan dengan keadaan global economic crisis kan. Jadi mestinya itu justru dibicarakan. Kenapa? Karena di dalam keadaan turmoil ini legitimasi penting sekali itu. Tanpa legitimasi rakyat akan bilang oke, mari kita rampok sama-sama negeri ini kan. Itu yang terjadi itu. Kalau saya bicara kemarin saya bicara dengan anak-anak UI itu, satu anak angkat tangan, mending kita sama-sama rampok aja Pak. Kenapa? Kan korupsi diizinkan kok. Jadi model itu bahkan ada di kalangan intelektual, apalagi di kalangan rakyat yang pendapatannya per hari di bawah $2 itu. Real betul itu keadaan itu. Jadi ada bara sosial, Grace, yang sedang berlangsung dan orang hanya mencari siasat supaya lolos lewat hasil real count nanti. Tapi sebetulnya fundamental problem kita adalah pada keakraban sosial yang hilang atau rusak karena persaingan politik. Jadi Anda merasakan sudah terjadi sekarang pasti ya? Ongoing. Apa yang Bapak harapkan dari hasil hak angket ini? Angket ini adalah semacam laboratorium di mana semua orang terlibat untuk lihat proses dari awal apa yang menyebabkan orang merasa tidak ada keadilan tuh. Kalau orang bilang ya ini karena sistem, bukan karena sistem, tapi ada perencanaan. Kalau kita lihat sekarang KPU mulai menunda untuk memberitahu hasil-hasil real count-nya itu. Dan setiap penundaan di belakangnya ada perencanaan kejahatan pasti. Jadi saya menduga bahwa orang takut karena ini kalau dibongkar semuanya itu dia akan mulai dari TPS pertama di Mahkamah Konstitusi, yaitu diloloskannya Gibran tuh. Apakah Pak Prabowo akan tersandra juga? Enggak. Karena orang fokusnya itu pada Pak Jokowi, bukan pada Pak Prabowo. Jadi kalau kita bilang di mana keadaan sekarang, pertentangan diam-diam antara Prabowo dan Jokowi itu akan berlangsung. Karena kasus ini kan. Kan Prabowo merasa saya nggak dilantik gara-gara Jokowi. Psikologinya begitu. Jokowi akan putar, lo Anda kan udah menang. Lain kalau Jokowi masih berkuasa, Jokowi udah incumbent, dia udah jadi bebek lumpuh itu kan. Sitting duck. Ya itu sitting duck atau lame duck gimana itu. Jadi bayangin sampai Oktober, ini kasus masih jalan terus kan.
Karena itu sebaiknya angket dibuka itu. Bayangin kalau kasus masih jalan, tiba-tiba harga beras nggak bisa diturunkan. Dan saya dengar dari Kepala Badan Pangan susah menurunkan harga beras, krisis di Cina mulai terjadi, marketnya mulai dijepit segala macam itu. Ada Prancis sudah kolaps, Inggris kolaps kan. Kan itu dengan mudah masuk ke sini di Nigeria yang jadi sebetulnya global situation ini yang mesti dihitung oleh Pak Jokowi. Dia bertaruh hanya demi legasinya, dia nggak tahu bahwa makro politik global ekonomi itu sedang mengincar Indonesia.